Kerja yang benar. Namaku Raka Pratama. Keluarga mengirimku ke negara Aruna untuk cari uang bantu adik, tapi malah dijual sial. Kesini jadi budak. Gerak cepat, cepetan. Lambat banget sih. Kerja apa ini? Patroli yang benar. Siapa bilang boleh santai? Kerja cepet. Kau lihat apa sih? Aku langsung kerja. Udah dijual ke sini. Harus kerja sampai mati. Berani ngelawan? Hari ini ku hajar kau. Berdiri. Jangan pura-pura mati. Selamat Inang, sistem penilai segala benda telah aktif. Sistem? Ini apa? Kayu lapuk, nilai 0 rupiah. Gaharu kinam, inti utuh 23%, nilai 220 juta rupiah. Kayu wenge bunga putih, inti utuh 92%, nilai 12.600.000 rupiah. Aku dapat sistem. Aku bisa lihat nilai segala benda. Ingat Pratama, kau sengaja tipu aku ke negara Aruna jadi budak. Sekarang aku punya tembus pandang. Ini kesempatanku. Aku pasti cari jalan. Aku takkan melepaskanmu. Kak, aku ada kerjaan bagus buatmu. Gajinya 110 juta sebulan. Kerjaan bagus begini kau kasih aku. Ini bukan investasi proyek jangka panjangku. Baru mulai kok. Nanti kalau kakak sudah sukses investasi ke aku, pasti ku balas 2 kali lipat. Dimas, kerjaan ini beneran bisa dipercaya? Ibu. Ada temanku yang sudah kerja setengah tahun. Beberapa hari lalu, dia baru transfer 44 juta rupiah padaku. Ini kesempatan yang khusus untuk kakak. Yang ku minta... Adikmu ini sedang berbisnis. Sekarang lagi butuh uang. Sebagai kakak laki-laki, seharusnya kau bantu adikmu. Raka, coba saja kau lihat-lihat. Baik. Berdiri. Nona Maya Wijaya datang. Nona Maya Wijaya, kenapa hari ini datang? Apa yang terjadi? Ini pekerja yang malas, sedang belajar di pelajaran. Mandor Santoso, ada hasil apa hari ini? Akhir-akhir ini biasa saja, tidak ada masalah. Bahan-bahan di kamp pengembangan kayu sekarang sudah buruk sampai begini? Nona Maya Wijaya, tenanglah. Ini cuma kayu yang rusak kena petir. Akan segera kuhapus. Nona Maya Wijaya ini siapa sih? Baru datang. Nona Maya Wijaya adalah pemilik kamp penebangan kayu ini. Hasil kamp penebangan kayu turun drastis. Kalau terus begini, keluarga Wijaya akan ditelan 3 keluarga besar. Kita selesai. Nona Maya Wijaya, hari ini kamp penerbangan kayu, keluar banyak barang bagus. Aku antar Nona Maya Wijaya lihat. Cepat bersihkan ini. Kayu sambaran petir, inti kayu utuh 5%, sudah jadi kristal giok, nilai 6.600.000 rupiah. 6.600.000 rupiah. Tanpa sistem ini, siapa yang bisa lihat kayu lapuk ini ternyata bernilai segitu? Keluarga Wijaya pemilik camp ini. Kalau Nona Maya terkesan, hidupku pasti lebih enak. Sekarang, ini kesempatan yang pas. Nona Maya, silakan. Tunggu. Jangan buang kayu ini. Nona, ini kayu sambaran petir. Kamu, Nona, dia orang yang dijual murah. Pasti cuma cari perhatian. Karena Nona datang, aku bawa dia pergi. Nona, di dalamnya ada rahasia besar.
Nilainya pasti tinggi. Diam, Raka. Jangan-jangan kau kira semua kayu tersambar petir. Itu kayu sambaran petir? Nona Maya ada di sini, berani bicara sembarangan? 그런 실력이 정말 있다면 Jangan-jangan mau jual diam-diam untuk uang sendiri? kau orang rendahan. Berhak apa berisik di sini? Nona, aku jamin dengan nyawaku, di dalam pasti ada sesuatu. Nyawa di sini paling murah. Cepat bawa dia pergi. Jangan ganggu pandangan Nona. Nona, percayalah padaku. Isinya pasti tak ternilai. Bawa dia ke sini. Kenapa kau begitu nekat? Nona, leluhur saya memang pengrajin. Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan bahan kayu. Kayu sambaran petir ini pernah saya lihat di rumah kakek. Baik. Akan kuberi kesempatan. Pak Budi, bukalah. Kalau tak ada, kau tak perlu hidup lagi. Nona, kalau ini kayu lapuk, saya siap dihukum. Kalau kau memang punya kemampuan, mengapa dijual ke sini? Kau sendiri tak punya mata menilai, masih melarang orang bicara? Sudah 5 tahun saya tebang kayu di sini. Kayu sambaran petir macam apa yang belum saya lihat? Kayu sambaran petir asli. Kayu terkarbonisasi membentuk cangkang keras hitam gosong. Ini jelas bahan sisa. Kurasa kau ini sengaja datang untuk... Ada kristal giok. Kayu sambaran petir ini mengkristal. Dia benar-benar tepat. Apa? Sistem tak bohong. Kenapa cuma segini? Tak mungkin cuma segini. Ini tidak mirip yang bernilai 3 juta. Kristal ini paling cuma bernilai Rp660.000, bahkan kalah dari potongan sisa kayu wenge. Inikah kayu sambaran petir yang kau maksud? Nona Maya, habisi dia sekarang. Inikah rahasia besar di dalamnya? Kau mempermainkanku? Serpihan? Tidak mungkin. Cuma orang biasa saja. Beres-beres sok jago di depan Nona Maya. Tak tahu diri. Hah, mikirnya dikira dapat harta karun. Bocah ini cuma menang karena hoki buta. Cuma nebak-nebak nama kayu petir. Dia baru datang, cuma cari perhatian, berani menipu Nona Maya. Menurutku dia kali ini habis. Sekarang kuakhiri nyawamu. Nona Maya, aku tak mungkin salah lihat. Kayu sambaran petir, tingkat kelengkapan inti kayu 5%, sudah bisa diok. Nilainya 6 miliar 600 juta rupiah. Kristal kayu masih ada di dalam. Sudah kuketikkan sistem. Mana mungkin salah? Nona Maya, kristalnya pasti lebih dari ini. Izinkan aku buka lagi kayunya. Apa dasarmu berpikir? Aku akan kasih kau kesempatan lagi? Nona Maya, nyawaku tak berharga. Tapi di dalam sana, kalau benar masih ada kristal giok, nama keluarga Wijaya, di Aruna Utara akan lebih terangkat lagi. Mulutmu besar juga. Nona Maya, sekarang keluarga Wijaya diincar 3 keluarga besar. Ini saatnya Nona Maya butuh orang. Manfaatkan kesempatan ini. Lihat saja kemampuanku. Aku pasti tidak akan mengecewakan Nona Maya. Baik, ku kasih kau satu kesempatan lagi. Kalau kau berani mempermainkanku lagi, ku buat kau lebih menderita daripada mati. Ini pasti petunjuk dari sistem. Kayu sambaran petir langka dan sulit didapat. Kristal gioknya bahkan sangat langka. Kalau bisa dapat sepotong dengan kualitas bagus, hutan keluarga Wijaya ini pasti akan jadi heboh. Nona Maya juga bisa menonjol di antara 4 keluarga, memperkuat posisi Wijaya. Tinggal lihat kemampuannya. Ini kristal kayu tersambar petir. Selengkap ini pertama kali kulihat.
Kualitas begini, minimal 6 miliar rupiah, harta tak ternilai. Nona Maya lihat. Kristal giok utuh? Kristal giok. Dia cuma nebak. Ronnie masih merasa dia tak berguna? Kau cuma beruntung saja. Jangan sok. Mengakui buta tak memalukan. Di tumpukan itu banyak kayu bagus, kau juga tak lihat kan? Kau bilang bahan sisa itu bisa dapat kayu bagus? Tidak mungkin, Nona. Bahan sisa itu sudah kusaring 3 kali. Semuanya kayu, berlubang dan cacat. Kristal giok ini, bukankah kau tadi anggap bahan sisa? Itu dan itu. Bawa beberapa batang itu. Banyak lubang serangga, kayu arang, kepadatannya rendah. Bagus atau jelek? Kayu-kayu ini sudah tak terpakai? Kau yakin di dalamnya ada kayu bagus? Ada atau tidak, langsung kulihat sudah tahu. Mataku tak pernah salah. Sekilas lihat sudah tahu. Kau pikir kau punya mata dewa? Hei, aku memang punya mata dewa. Mau kita bertaruh? Tebak di dalamnya ada kayu bagus. Taruh saja. Kalau tidak ada, nyawamu yang kuambil. Nyawaku? Baik. Kalau aku menang, aku minta 1 matamu. Nona Wijaya, taruhan ini wajar kan? Berani-beraninya mengusik orang keluarga Wijaya? Tergantung kau punya kemampuan atau tidak. Biar kulihat matamu ini benar-benar sehebat itu. Kalau tidak ada, aku sendiri yang habisi kau. Nona Wijaya ini baru sedikit tak cocok, langsung mau bunuh orang. Aku tak akan mengecewakan Nona Wijaya. Buka. Ini kayu juniper tebing lapuk alami. Kulit luarnya yang lapuk, hanya cangkang pelindungnya. Kayu di dalamnya masih utuh. Bahan mentahnya saja bernilai 80.000. Diasah sedikit sudah jadi pajangan alami. Kalau diukir oleh pengrajin ahli, harganya bisa berlipat ganda. Potong 2 pohon itu juga. Ini kayu besi tua berumur ratusan tahun. Kekerasan, kepadatan, stabilitasnya, harganya di atas 100.000. Ini gaharu atau gaharu tanah? Aromanya, warnanya. Ini minimal 200.000. Dia benar lagi. Ini tak mungkin. Aku sendiri yang periksa. Ini jelas bahan sisa. Semua bahan ada di sini. Masa bisa palsu? Masih berpikir, aku cuma hoki? Tak mungkin. Kau cuma sampah. Mana mungkin kau punya kemampuan? Daripada teriak tak mungkin, mending pikirkan ini. Selama ini di kamp penerbangan kayu keluarga Wijaya, karena matamu tak punya mata menilai berapa banyak bahan bagus dibuang seperti sampah, kerugian ini, bagaimana kau jelaskan ke Nona Maya Wijaya? Ronnie Kusuma, begitulah caramu membohongiku? Nona Maya. Nona Maya. Nona Maya. Aku salah. Aku cuma keliru sebentar. Tolong lihat. Selama 5 tahun ini, aku mengabdi sepenuh hati di sini. Ampuni aku kali ini. Aku janji nanti setiap bahan akan kuperiksa teliti. Tak akan ada yang terlewat. Kumohon, ampuni aku kali ini. Kumohon, Ronnie Kusuma, apa kau lupa taruhan kita? Nona Maya, matanya aku mau... Cungkil matanya. Nona Maya. Puas. Terima kasih Nona Maya menegakkan keadilan. Raka, matamu memang luar biasa. Mulai sekarang, ikut aku. Bantu keluarga Wijaya dengan matamu. Nanti apapun yang kau mau, bisa kupenuhi. Bicara ya, bicara saja. Jangan terlalu dekat.
Melayani Nona Maya Wijaya adalah kehormatan saya. Dengan sistem penilai segala benda ini, ditambah dukungan keluarga Wijaya, saya, Raka Pratama, pasti akan berhasil mengukuhkan diri di Aruna Utara. Dimas Pratama, kau akan kubuat menyesal. Baguslah. Roni Kusuma, kau bisa lolos dari hukuman mati, tapi hukuman lain tak akan bisa kau hindari. Buang dia ke tambang Bukit Timur. Suruh dia gali tambang untuk lunas hutang. Raka Pratama, kau tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Pesta ulang tahun Tetua Gunawan sudah dekat. Keempat keluarga besar akan hadir. Hari ini kau yang pilih hadiahnya. Nona Maya ingin hadiah ulang tahun ini, mengalahkan dua keluarga lainnya. Pesta ini terlihat seperti perayaan ulang tahun, tapi sebenarnya adalah arena pertarungan. Keluarga Wijaya harus mendapat tempat di hati Tetua Gunawan. Apa Tetua Gunawan? Punya minat khusus? Tetua senang dengan ritual dan aturan. Raka Pratama, jangan mengecewakanku. Tenang, Nona Maya. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Wah, Nona Maya Wijaya, Anda datang belakangan toko kami, baru dapat barang bagus. Ini... Oh, saya ahli penilai benda antik baru keluarga Wijaya, Raka Pratama. Senang bertemu, Tuan Raka Pratama. Bawa semua barang baru ke sini. Baik, Nona Maya Wijaya, tunggu sebentar, saya ambilkan sekarang. Nona Maya, lihat untayan tasbih bodi mata Phoenix ini. Setiap butirnya bulat dan montok, warnanya cerah. Dihias pemisah dari karang dan batu pirus. Barang lama dari... Sistem bilang kondisinya bagus, tapi termasuk koleksi biasa. Sulit menonjol. Sistem ini tahu aku mau kasih hadiah, sampai kasih petunjuk. Bagaimana? Biasa saja. Selanjutnya, Nona Maya, lihat patung Buddha sepuh emas dari bengkel istana dinasti Ming ini, hidup dan lancar. Em que dei tudo pelo bosque. Arca duduk Buddha Amitayus perunggu sepuh emas, nilainya sekitar 80 miliar rupiah. Ini semua barang biasa, tidak istimewa. Itu, cepat ambilkan. Nona Maya, ini barang tua simpanan dasar. Meski bahannya kayu sonokeling hitam terbaik, tapi pengerjaannya kasar. Mungkin tak layak di mata Anda. aku percaya Tuan Zhou. Bawa ke sini. Kepala Buddha kayu energi tak dikenal, berisi benda isian suci. Nilai Ternyata ada yang tak terdeteksi sistem. Nilainya tanda tanya. Isian suci ini pasti ada artinya. Kayunya memang sonokeling hitam tua terbaik. Minyaknya cukup, usia 2-300 tahun. Cuma pengerjaannya memang kasar. Tetua Gunawan taat pada Buddha. Sistem ini tak bisa mendeteksi kepala Buddha. Pasti barang bagus. Nona Maya, kita pilih kepala Buddha ini. Tetua Gunawan seumur hidup taat pada Buddha. Pusaka Buddha langka apa yang belum beliau lihat? Hanya dengan arca kayu kasar ini, mungkin coba lihat yang lain. Nona Maya, percayalah. Kepala Buddha ini istimewa. Pilih ini lebih berguna dari emas permata. Baik, kali ini aku percaya. Kalau hadiah ini diterima, kau akan jadi pahlawan keluarga Wijaya. Kalau gagal, Nona, benda ini pasti diterima. Keponakanku Maya, lama tak jumpa, masih memesona. Dengarkan penerbangan keluarga Wijaya. Beberapa waktu lalu beruntung menemukan kristal giok petir. Selamat ya. Kristal giok petir? Cuma gimmick. Keluarga Wijaya cuma bisa pakai cara curang begini. Sendiri tak bisa dapat, lalu tuduh orang lain curang. Iri sekali sampai tercium di mana-mana. Low. Yang ini wajahnya asing. Kelihatannya keluarga Wijaya benar-benar kekurangan orang. Orang macam apa bisa dibawa ke hadapan tetua? urusan keluarga Wijaya bukan urusan kalian.
Jamuan ulang tahun ini bukan untuk sembarang orang. Pengawal. Keluarkan dia. Siapa berani? Siapa berani? Raka Pratama adalah orang keluarga Wijaya. Dia bahkan bisa temukan harta. 만수무강하시길 빕니다. Tentu dia berhak berdiri di sini. Kristal giok sambaran petir ini, dialah yang membukanya. Menurutku, itu cuma hoki sesaat. Hoki juga bagian dari kemampuan. Mulutmu tajam sekali. Hari ini jamuan ulang tahun tetua. Yang dilombakan bukan keahlian cari barang murah. Nanti saat persembahan hadiah, jangan bawa barang yang tidak pantas. Keluarga Wijaya semakin tak karuan. Posisi kepala klan belum pasti, tapi kalian sudah buru-buru menyerang keluarga Wijaya. Merayakan terlalu cepat, awas keadaan bisa berbalik. Kau! Kepala klan datang. Semoga berkah seluas lautan. Panjang umur seteguh gunung. Kepala klan, ini Arca Guanyin dari Giok yang sudah saya minta untuk diberkati. Baik. Arca Guanyin jadeit hijau kekaisaran, nilainya 110 miliar rupiah. Kepala klan, ini satu set. Sutra intan tulisan tangan di daun lontar. Era Ming yang lengkap. Kau sungguh perhatian. Sutra intan tulisan tangan di daun lontar berdebu emas era Ming. Nilainya 44 miliar rupiah. Silakan. Kepala klan, pajangan karang ini terbentuk alami dengan motif berkah, umur, dan rezeki. Semoga berkah dan umur panjang tiada henti, panjang umur tanpa batas. Bagus. Pajangan karang alami, nilainya 17 miliar 600 juta rupiah. Keponakan Maya, kau persiapkan apa untuk kepala klan? Hadiah mewah apa? Semoga kepala klan kuat lestari, bijaksana sempurna. Keluarga Wijaya mempersembahkan hadiah ulang tahun. Semoga Anda menyukainya. Ini patung kayu. Ini ukiran apa? Keterampilannya buruk sekali. Maya, dari bahan hingga pengerjaannya, patung Buddha ini tampak biasa saja. Barang seperti ini, berani kau bawa ke hadapan kepala klan? Apa kau tak menghormati kepala klan? Maya Wijaya, kau berani memberi sampah ini sebagai hadiah ulang tahun? Apa kau tak menghormati kepala klan? Maya, ini hadiah darimu? Kepala klan, hadiah ini saya pilihkan dengan hati-hati untuk Anda. Dengan hati-hati? Menurutku cuma kayu busuk. Kayu busuk. Apa di mata kalian hanya emas dan permata? Yang dianggap berharga? Saya berani bilang patung Buddha kayu ini lebih berharga daripada semua hadiah yang ada di sini. Jika digabungkan, Kau gila ya? Beraninya kau bilang kayu busuk ini lebih berharga dari hadiah kami semua? Dari mana keluarga Wijaya dapat bocah nekat seperti ini? Sungguh mempermalukan nama keluarga Wijaya. Maya Wijaya, orang yang kau bawa ini begitu tak tahu diri. Kepala klan, Raka bisa dapatkan kristal giok sambaran petir dari tumpukan kayu busuk. Pasti kepala patung Buddha kayu ini juga punya keunikan. Kepala klan, jangan sampai tertipu olehnya. Yang begini, mana mungkin tampak seperti pusaka tak ternilai. Betul, kepala klan. Barangnya ini, mana bisa lebih berharga dari Arca Guanyin jadeit hijau kekaisaran? Jenis kaca. Mana bisa lebih bernilai dari sutra intan tulisan tangan di daun lontar berlapis emas? Mana bisa lebih langka dari karang 3 warna alami yang murni? Menurutku, keponakan Maya juga cuma orang biasa. Bisa tertipu oleh anak ini. Maya, kau benar-benar main-main. mohon tenang, tetua. Keluarga Wijaya sama sekali tak bermaksud meremehkan kepala patung Buddha ini.
Pasti sebuah pusaka. Hah! Siapapun bisa bicara besar. Kalau kalian anggap hadiah keluarga Wijaya tak berarti, bagaimana kalau kita bertaruh Bertaruh? Tentang apa? tentang nilai patung Buddha kayu ini? Kalau nilai patung Buddha kayu ini lebih tinggi dari hadiah kalian bertiga, mohon kalian minta maaf pada Nona Maya dan keluar dari 4 keluarga besar, selamanya tak boleh bersaing jadi kepala klan. Lancang sekali. Maya, ini juga maksudmu? Raka adalah orang keluarga Wijaya. Perkataannya juga mewakili sikap keluarga Wijaya. Kacau. Pemilihan ini tak bisa main-main. Hari ini kesempatan emas untuk menghabisi keluarga Wijaya. Kepala Klan Gunawan, kalau keluarga Wijaya mau bertaruh, sebagai yang dituakan, aku akan ajarkan pada yang muda apa artinya tak tahu batas. Kalau keluarga Wijaya kalah hari ini, maka semua harta mereka harus ditinggalkan di sini dan terusir dari negara Aruna. Kau yakin bisa? Nona Maya, tenang saja. Serahkan padaku. Bagaimana Maya? Berani bertaruh? Taruhan ini, keluarga Wijaya terima. Baik. Sekarang aku ingin lihat, apa sebenarnya kepala patung Buddha ini? Harta tak ternilai? Tetua Gunawan, apakah Anda pernah dengar tentang pengisian suci? Maksudmu patung ini ada pengisian suci? Paman. Kenapa Tetua Gunawan begitu dengan pengisian suci? Apa itu pengisian suci? Pengisian suci adalah mengisi patung Buddha dengan sutra, perhiasan dan sejenisnya. Melambangkan spiritualitas patung. Kalau ini benar ada pengisian suci, nilainya mungkin... Saudara Mahendra, kepala patung rusak ini, mana mungkin ada pengisian suci? Benda isian suci seharusnya tidak dibuka. Tapi karena sudah begini, harus dibuka untuk diperiksa dan dibuktikan. Kepala klan, boleh pinjam palu kecil? Ngapain ribet-ribet? Aku mau lihat, kau main apa ini? Mungkinkah ini? Hahaha. Cuma kayu berongga, berani bilang lebih mahal dari emas? Bikin ngakak berat. Hahaha. Pengisian suci? Itu cuman tipuan belaka. Hahaha. Nilai serpihan kayu, 0 rupiah. Nilai serpihan kayu, 0 rupiah. Nilai serpihan kayu, 0 rupiah. Tak mungkin. Kenapa bisa begini? Nona Maya, keluarga Wijaya cuma bawa sampah begini. Buat mempermainkan Tetua Gunawan? Kurasa ini sangat tidak hormat, tahu? Keluarga Wijaya memang hebat. Apa Raka kali ini benar-benar salah lihat? Tetua, pasti ada kesalahpahaman di sini. Hah, Kayu busuk dianggap harta? Ini selera keluarga Wijaya? Keluarga Wijaya panik lalu asal cari jalan, mempertaruhkan masa depan pada orang mediocre tak berpengetahuan. Tetua, tindakan keluarga Wijaya hari ini tak hanya sangat tidak hormat pada tetua, tapi juga menghina semua yang hadir di sini. Nona Maya, sebagai pemegang kendali keluarga Wijaya, mudah percaya penipu seperti ini. Sungguh konyol. Berdasarkan perjanjian, keluarga Wijaya hari ini harus serahkan semua aset dan keluar dari negara Aruna. Serahkan aset, keluar dari negara Aruna. Raka, kau harus beri penjelasan padaku. Tenang, Nona Maya. Pasti ada pusaka di dalamnya. Masih ada harta. Kau cuma penipu. Mohon kepala klan putuskan. Maya, keluarga Wijaya memang tak cocok kau pimpin. Kepala klan, mohon beri keluarga Wijaya kesempatan lagi. Nilai kayu pecah, 0 rupiah. Sistem pasti tak salah. Pasti masih ada sesuatu di dalamnya. Baik, ikuti kata mereka. Keluarga Wijaya, Tunggu! Nilai kepala patung Buddha kayu rusak, tak diketahui. Berisi benda berenergi tinggi, harus dikeluarkan secara aktif.
Taruhan belum selesai. Tak mau mengakui kekalahan? Kepala klan, hartanya ada di dalam kayu ini. Hahaha. Kayunya sudah hancur berkeping. Masa masih ada harta? Hahaha. Kurasa kau sudah panik dan gila. Ngomong ngawur. Maya Wijaya, kau sungguh mempermalukan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya berani bertanggung jawab. Raka, kau lebih baik berdoa di dalam ini, benar-benar ada sesuatu. Kalau tidak, ku buat hidupmu sengsara. Inikah harta yang kau maksud? Betul. Apa ini? Batu pecah. Haha. Wah, manik-manik ini bulatnya aneh sekali. Di tambang keluarga kami, banyak sekali. Wahahaha. Ini bukan manik-manik biasa. Kepala klan yang terhormat. Keluarga Wijaya persembahkan 1 butir relik tulang Buddha. Semoga berkah dan kebijaksanaan tumbuh bersama. Semoga umur sepanjang langit. Hah? Ini... Ini... Apa... Ini benar-benar relik tulang Buddha? Bagus, bagus. Bagus sekali. Hahaha. Nona Maya. Tampaknya tetua. Sangat suka hadiah ini. Tak disangka di dalamnya, ternyata ada sarira. Benar, tak ada hadiah yang lebih berharga dari ini. Ambil altar Buddhaku. Bawa ke sini. Bersihkan dengan tanganmu sendiri. Relik suci seperti ini harus dipuja dengan baik. Tetua, ini benar relik tulang Buddha? Menurutku ini cuma batu biasa. Bisa jadi dia sengaja menipu. Benar tetua, dia pasti membohongi Anda. Di masyarakat sekarang, apapun bisa dipalsukan. Cuma sebutir manik-manik, besok aku bisa bawakan 1 keranjang untuk Anda. Aku telah memeluk Buddha 60 tahun. Masa salah mengenali relik suci Buddha? Lihatlah, tembus di dalam dan luar, cahaya pelangi berkilauan, halus seperti giok tapi bukan giok, keras seperti batu tapi bukan batu. Ini adalah inti tulang suci Buddha. Setelah Mahabiksu terhormat wafat dan dikremasi, di dunia ini tak ada cara apapun yang bisa memalsukannya. Bahkan kalau itu sarira, lalu bagaimana? Bagaimanapun juga, bukankah ini cuma batu? Bodoh. Sarira adalah relik suci Buddha. Adalah kristalisasi kebijaksanaan dan welas asih yang terpadu oleh Mahabiksu seumur hidup, membawa dharma sejati dan kekuatan ikrar. Tak dapat digantikan oleh harta apapun. Bagus. Matamu ini luar biasa. Keluarga Wijaya benar-benar dapat harta karun. Anda terlalu memuji tetua. Raka hanya menjalankan kewajiban. Bisa membuat tetua terkesan. Raka memang orang berbakat. Sekarang hadirin sekalian, masih anggap hadiah keluarga Wijaya cuma kayu busuk? Hadiah mereka semahal apapun, hanya benda duniawi. Semua emas permata ini digabung. Tak sebanding 10.000 dari butir sarira ini. Tetua, hadiah kami memang hanya benda duniawi. Tak bisa dibandingkan dengan sarira yang diberkati Buddha ini. Kalau begitu, bukankah kalian harus menepati janji taruhan? Bocah, jangan makin lancang. Kau berani ikut campur? Kurang ajar. Raka adalah tamu terhormatku. Siapa izinkan kau bicara seperti itu padanya? Maya, bagaimanapun juga, kami ini orang yang dituakan. Mana ada yang dituakan? Minta maaf pada yang lebih muda? Betul. Kalau tersiar kabar ini, malu dong. Iya kan? Keluarga Wijaya, masih mau jaga muka nggak? Orang yang dituakan. Tadi kalian bertiga memaksaku membuat taruhan. Kenapa tak bilang kalian adalah orang yang dituakan? Saat mengejek dan menyulitkan keluarga Wijaya. Kenapa tak bilang kalau itu mempermalukan keluarga sendiri? Maya Wijaya, jangan minta tambah.
Apakah ketiga paman di dunia bisnis juga begini? Plan, dan selalu bawa-bawa soal senioritas? Kenapa tak bisa terima kalah? Menggunakan status senior untuk menekan, apakah gengsi kalian lebih tinggi dari tetua Gunawan? Tetua, saya tidak bermaksud begitu. Kalah taruhan, terima konsekuensi. Itu sudah sewajarnya. Karena kalian sudah buat taruhan, maka harus dijalankan dengan jujur. Tapi, soal pemilihan calon pemimpin keluarga, di masa depan, tak boleh main-main. Biarkan mereka meminta maaf padamu. Maya, kau ada keberatan? Kupikir bisa menyingkirkan mereka bertiga. Ternyata, tetua tak mudah dibodohi. Saya ikuti semua keputusan tetua. Anak baik. Kalian bertiga, dilihat dari usia, adalah senior. Tapi dari watak, bahkan tak sebanding dengan junior. Masih pakai senioritas untuk menekan orang. Tidak malukah? Sekarang, langsung minta maaf. Keponakan Maya. Barusan saya bicara sembarangan. Mohon maaf atas kesalahannya. Maafkan saya. Maafkan saya. Permintaan maaf dari ketiga paman saya terima. Soal taruhan sampai sini saja. Kalau memang minta maaf, tunjukkan sedikit ketulusan. Kamp tebang keluarga Mahendra di Bukit Barat. Dan tambang kecil di sebelahnya, mulai hari ini, diserahkan ke keluarga Wijaya. Terima kasih kepala klan. Tapi, tidak bisa kepala klan. Kau tak setuju dengan keputusanku? Maya, yang baru memimpin keluarga Wijaya, masih kurang pengalaman menyerahkan kem tebang dan tambang wilayah sebesar ini padanya. Bukankah mubazir? Tak usah paman Mahendra khawatir. Pendapatan kem tebang keluarga Wijaya kuartal ini telah naik 50%. Bagaimana dengan kem tebang Bukit Barat? Keputusan ini sudah tetap. Kamp tebang dan tambang kuberikan padamu, Maya. Kelolalah dengan baik. Jangan kecewakan aku. Maya pasti tak akan mengecewakan harapan kepala klan. Kau Raka Pratama? Saya Raka Pratama, menghadap kepala klan. Andai bukan karena matamu, aku hampir lewatkan relik suci. Mulai sekarang, kau tamu kehormatan keluarga Gunawan. Siapapun yang berani, wilayah negara Aruna, mengganggumu, tak akan kumaafkan. Apa kepala klan akan melindungi pemuda tak dikenal ini? Mendukungnya? Kedepannya, bantulah Maya dengan baik. Ada masalah, temui aku. Nantinya, negara Aruna akan jadi dunia kalian, anak muda. Ini lagi-lagi untuk tambang di area hutan, lagi-lagi untuk yang jadi pelindung. Keluarga Wijaya ini bakal bangkit kembali. Setelah hari ini, posisi kepala klan mungkin sulit dipastikan. Terima kasih Tetua Gunawan. Raka Pratama pasti tak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Terima kasih kepala klan. Hari ini aku agak lelah. Bubar saja. Kalau begitu, aku tunggu kabar dari Paman Mahendra. Mau ambil alih bisnis keluarga Mahendra? Lihat saja kau punya kemampuan atau tidak. Nanti kita lihat. Hari ini keluarga Wijaya dapat dukungan dari kepala klan dan sukses rebut industri keluarga Mahendra. Ini semua berkatmu. Katakan hadiah apa yang kau mau? Setelan kostum mewah, nilainya 924 juta rupiah. Set pakaian dalam rendah, nilainya 15.400.000 rupiah. Sistem ini lagi ngapain sih? Masa gua mesti malu gini?
Bagus kan? Oh. Itu, Nona Maya, kasih saya uang saja sudah cukup. Kau yakin cuma mau uang? Nona Maya, Anda terlalu dekat. Kenapa? Takut aku makan kau? Katakan mau apa? Asal kau minta, aku bisa penuhi. Nona Maya, pria dan wanita harus menjaga batas. Tapi, saya memang ada hal ingin minta tolong. Apa? Saya ingin Nona Maya, atas nama keluarga Wijaya, mengundang adik laki-laki saya ke negara Aruna. Kau punya adik laki-laki? Jadi kau rindu keluarga? Rindu keluarga. Adikku yang baik hati itu mengambil uang hasil menjual diriku. Sekarang entah lagi bersenang-senang di mana. Jadi kau dijual ke sini oleh adikmu sendiri? Ya. Kalau bukan karena mataku ini, mungkin aku sudah tewas. Kalau begitu lebih baik aku culik dan habisi adikmu. Itu terlalu mudah baginya. Aku ingin Nona Maya Wijaya bermain sandiwara denganku. Oh? Aku ingin Nona Maya menyebar kabar. Katakan aku hidup enak di negara Aruna, sudah dapat banyak uang. Orang seperti adikku, gelap mata karena uang, pasti akan segera datang. Nanti, aku akan buat dia merasakan dikhianati dan tak punya tempat minta tolong. Pendendam sekali. Sifat itu kusukai. Aku akan atur ini. Terima kasih, Nona Maya. Sama-sama. Kau sekarang adalah orang berjasa besar bagi keluarga Wijaya. Permintaan apapun darimu, tentu akan kupenuhi. Di kartu ini ada 6 miliar lebih, anggap saja upahmu kali ini. Ini kunci vilanya. Mulai sekarang kau boleh keluar masuk bebas. Istirahatlah yang cukup dulu. Kamp penebangan kayu keluarga Mahendra itu mungkin tak akan mudah diserahkan. Nanti aku sendiri yang antar kau. Baik. Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah jelas, Tuan. Shuzala itu, seminggu lalu, dia dijual ke lahan keluarga Bai. Cuma penebang kayu biasa. Tapi dari limbah, dia temukan kayu berharga. Sejak itu, dia selalu dibawa Nona Bai. Orang yang dijual bisa mempermalukan keluarga lu. Memalukan sekali. Cuma kebetulan beruntung. Nasib buta saja. Tikus kecil. Biarkan menang sekali. Masa bisa menang selamanya? Ini pasar barang antik terbesar di Myanmar. Katanya, ada yang beli barang murah, ternyata barang antik kelas pusaka nasional. Harganya langsung naik 100 kali. Semua barang bagus. Ukiran gading imitasi resin, harganya Rp330.000. Keramik biru putih imitasi Ming modern, Rp440.000. Kayu pinus biasa, Rp110.000. Dengan sistem ini, semua barang di sini bisa kulihat pasti dapat barang bagus. Sebentar lagi, aku bebas finansial. Capai puncak hidup. Patung tanah liat imitasi tang, Rp176.000. Kalung akik warna, Rp440.000. Pasar barang antik memang berbahaya. Semua palsu. Tidak semudah itu. Emas bongkah alami bernilai Rp2.200.000.000. Emas bongkah alami. Kali ini dapat harta karun. Bos, berapa harga kayu ini? Wah, mata bos tajam sekali. Ini barang bagus loh. Ini dari kamp penebangan kayu keluarga Wijaya. Baru saja dibuka, kayu sambaran petir. Kalau benar-benar mau, bawa saja dengan Rp2.200.000. Kayu sambaran petir ini, aku yang buka sendiri. Bentuknya seperti apa, aku tak tahu. Bos ini mau jadikan aku pembeli bodoh ya? Rp2.200.000.000? Aku cuma kasih Rp210.000. Bos bercanda ya.
Keluarga Wijaya pernah buka kayu sambaran petir dan dapat kristal giok. Di dalam ini mungkin juga ada kristal giok. Nilai kristal giok itu lebih dari 2 miliar 200 juta. Kristal giok yang keluarga Wijaya buka itu, aku tahu. Seperti kayu, seperti giok, tak ternilai harganya. Tapi punyamu ini bukan yang keluarga Wijaya buka. Sudahlah, bos. Jual saja padaku. Kebetulan aku butuh ganjal kaki meja. Untuk ganjal meja, Kalau bukan karena butuh ganjal meja, 220.000 ini pun aku tak mau keluarkan. anak muda ini kelihatannya cukup paham. Lagi pula ini cuma kayu busuk. Kebetulan aku pungut. Tak keluar uang sebesar pun. Masih dapat untung 220.000. Atau aku lihat di tempat lain dulu. Mungkin ada yang lebih cocok. 220.000, ya 220.000. Makasih ya. Dapat emas 1 juta cuma bayar 100. Untung besar. Gimana cara ngeluarin emasnya? Tapi, bagaimana ngeluarinnya? Arangnya keras banget. Ditebas pakai pisau? Atau dibakar? Nggak bisa. Nanti emas di dalamnya rusak. Rugi dong. Mending pulang. Minta tolong Pak Budi Wijanata. Dia jago buka bahan. Oke. Emas bongkahku mana? Aneh banget. Tadi ada... Kok hilang? Mendeteksi kebutuhan inang. Sistem diaktifkan. Fitur simpan hapus. Sedang menghapus. Penghapusan selesai. Emas bongkah alami telah dimurnikan. Kemurnian 100%, nilai 1 juta. Selamat Inang, ruang sistem terbuka. Fitur lanjut lainnya. Silakan Inang explore. Aku dapat ruang penyimpanan. Dengan ini, bisa disimpan di sini, aman dari pencurian. Jadi nanti, barang berharga yang dianggap sampah, semua jadi milikku. Paman Mahendra, Kamp Tebang Bukit Barat, kini aset keluarga Wijaya? Harap Paman segera serahkan kendali atas camp itu. Apakah keluarga Mahendra anggap perkataan kepala klan hanya angin lalu? Keponakan Maya, apa maksudmu? Perintah Tetua Gunawan. Mana berani Arman Mahendra langgar? Tapi, di kamp penerbangan ini ada belasan kawan yang puluhan tahun bekerja untuk keluarga Mahendra. Aku harus beri mereka penjelasan, kan? Baru tahu Paman Mahendra sangat perhatian pada anak buah. Bukankah ini cuma urusan satu kata darimu? Rupanya, kepala keluarga Mahendra cuma segini. Cuma seorang yang takut tepati janji taruhan, imut sekali. Kau pikir aku tak akan bunuh kau sekarang? Keluarga Mahendra berani usik orang keluarga Wijaya? Paman Mahendra, jangan lupa Raka Pratama dilindungi kepala klan Gunawan. Keluarga Wijaya mau kamp penerbangan kayu? Tunjukkan keahlian sebenarnya. Ini Pak Tono Susanto, 30 tahun di kamp penerbangan. Mengenali dan memilih kayu, di negara Aruna, tak ada yang bisa kalahkan dia. Je la satisferai naturellement. Adu kemampuan dengan Raka Pratama. Jika keluarga Wijaya menang, tak hanya kamp penerbangan Bukit Barat, kamp penerbangan keluarga Mahendra juga ku berikan. Jika keluarga Wijaya kalah, keluarga Mahendra tak hanya ambil kembali kamp itu, nyawanya juga kami ambil. Nyawaku ini sangat diincar. Nona Maya Wijaya? Kurasa, ini justru kesempatan. Dia berani ajukan syarat ini, pasti sudah siap. Ini mungkin jebakan. Di hadapan kemampuan mutlak, jebakan apapun tak berguna. Kau begitu yakin? Kalau tidak, bagaimana aku bantu Nona Maya? Jadi kepala klan? Kau bisa percaya padaku. Baik. Mau adu bagaimana? Sederhana. 1 orang 3 batang kayu, langsung tebang di sini. Yang total nilainya lebih tinggi menang. Cuma ini, buatku itu gampang banget. Oke. Ayo mulai. Kayunya sudah kupilihkan untukmu. Tuan Raka,
Konon katanya, kau sangat jago cari harta di tumpukan sampah. Nah, cobalah. Gali di tumpukan itu. Hah? Wahahaha. Limbah kayu sonokeling yang dimakan serangga parah, tingkat keropos dalam 80%, nilai 200. Sisa tepi kayu jati retak dan cacat. Tidak ada kayu inti yang bisa dipakai. Nilai 0, Je trouverai des trésors. nilai 10. Gaharu rusak, nilai 0. Kayu nanmu 1000 tahun, nilai 100. Kayu cendana merah 100 tahun, nilai 50. Benar-benar tidak ada sebatang pun kayu bagus. Kayu huanghuali, nilai 30.000. Kayu sonokeling merah tua, nilai 50.000. Bahan tua kayu Dalbergia, nilai 100.000. Keluarga Mahendra curang terang-terangan. Sepertinya kita tidak sepakat. Harus pilih kayu yang sama, kan? Raka. Perlombaan tidak adil seperti ini. Lebih baik tidak usah dilanjutkan. Kalau keluarga Mahendra tidak mau menyerah, biar tetua yang memutuskan. Jangan sok ancam pakai nama tetua. Kalian sendiri yang setuju lombanya. Sekarang mau mundur? Sudah terlambat. Tuan Mahendra pakai cara begitu rendah, tidak takut ditertawakan orang? Yang penting menang. Pakai sedikit trik, kenapa? Silakan pilih kayunya, Tuan Raka. Wah, ini kan cuma bahan sisa. Mau pilih apa? Ini sulit sekali. Kalau tidak bisa memilih, pertandingan ini pasti dimenangkan keluarga Mahendra. Nyawamu ini juga akan tertinggal di sini. Jangan takut. Aku akan bawa kau cari kepala klan. Mereka tidak berani berbuat apa-apa. Nona Maya Wijaya, kau ini masih anak kemarin sore ya? Cuma tahu cari kepala klan. Kau! Selamat Inang, akumulasi penilaian benda telah mencapai standar. Membuka kunci kemampuan baru. Kayu layu bersemi lagi. Wah, kemampuan baru. Kemampuan, kayu layu bersemi lagi. Efek, dapat digunakan pada kayu. Menaikkan tingkat mutu kayu. Syarat pemicu, Inang harus menyentuh bahan dan mengaktifkannya dengan pikiran. Menaikkan mutu kayu. Ini benar-benar seperti haus ada yang kasih minum. Dengan kemampuan ini, bahan sisa ini bisa jadi harta. Tuan Mahendra, lomba belum mulai. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Sekarang mari kita mulai. Kau benar-benar mau adu. Bahan-bahan itu semua. Nona Maya, percayalah padaku. Kayu layu bersemi lagi. Kayu cendana merah 100 tahun. Tingkat kelengkapan inti kayu, 100%. Nilai, 2.200.000.000 rupiah. Berhasil. Peningkatan berhasil. Sok misterius. Sekumpulan kayu busuk. Lihat saja apa yang bisa kau dapatkan. Juru taksir Raka. Ini bahan yang kau pilih? Maukah kau diberi waktu lagi untuk memilih dengan baik? Hah? Ini bisa disebut bahan kayu bakar di rumahku. Lebih bagus dari ini. Aduh. Bawa sampah seperti ini untuk diadu? Kurasa lebih baik kau langsung nyerah aja. Jangan buang-buang waktu. Penampilan luar tak berarti apa-apa. Yang penting, bagian dalamnya masih utuh. Kuharap nanti saat dibelah, kau masih segitu pedenya. Kuharap Tuan Mahendra nanti tak pelin-plan dan ingkar janji. Baik. Mari kita belah kayunya. Kau yakin, Nona? Nona Maya, tunggu saja, kau akan dapatkan aset keluarga Mahendra. Ini kayu Palisander Aruna. Inti kayunya utuh, tak berongga, tanpa retak. Perkiraan konservatif, 660 juta rupiah. Bagus. Keponakan Maya, aku dapat awal yang bagus. Kayu-kayumu ini bisa dijual 100.000 nggak? Tak dibelah, mana bisa tahu. Aku percaya Tuan Raka tak akan mengecewakanku. Tentu, Jangan sok jago, nanti lidahmu keseleo. kalau begitu,
Mulai dari yang ini. Ini Kayu busuk begini. Berani juga naik ke gergaji? Potong dari sini. Cuma pura-pura saja. Kayu berongga dan dimakan serangga ini masih mau dipotong? warna kayu ini aneh. Ini bahan burl. Dan bermotif penuh. Ini? Mana mungkin? Bahan burl kayu cendana merah ini. Dengan kualitas dan kepadatan seperti ini. Perkiraan konservatifnya. Paling sedikit 2,2 miliar rupiah. Tuan Mahendra, barusan bilang apa? 100? Tampaknya cendana merah seharga 2,2 miliar ini sungguh mengecewakan paman ya. Sok bangga apa? Baru yang pertama ini. Lanjutkan. Ada yang terlihat? Cendana putih kualitas atas. Nilainya minimal 2 miliar 200 juta. Kau sama sekali tak khawatir? Master Song memang jago dalam memilih bahan. Tapi dia berhadapan denganku. Aku lihat nanti. Warnanya merata. Aromanya harum pekat. Cendana putih ini. Perkiraan konservatif 2 miliar 200 juta. Bagus, bagus. Kerja bagus. Keponakan Maya. Bagaimana kalau menyerah saja sekarang? Aku menghormati tetua Gunawan. Akan tinggalkan sedikit harta untuk keluarga Wijaya. Supaya tak hidup di jalanan. Bagaimana? Paman Mahendra. Bahan senilai 2 miliar 200 juta. Keluarga Wijaya juga pernah dapat. Jangan-jangan kau percaya 2 potong kayu sampah ini bisa menghasilkan kayu bagus? Tentu. Semua bahan ini, limbah yang sengaja kusiapkan. Pak Agassi, 걱정 마세요. Cendana merah dan cendana putih sekaligus? Sial, hoki bocah ini luar biasa. Tapi ronde ketiga ini, dia pasti kalah. Buka kayunya. Ini gaharu tanah. Nilainya 110 juta. Ini mustahil. Tuan Mahendra, sekarang total kedua pihak. Sepertinya keluarga Wijaya kami sedikit lebih unggul. Bagaimana kalau begini? Kamu pertimbangkan menyerah. Aku bisa tinggalkan harta. Untuk keluarga Mahendra, supaya tidak memalukan kalian. Bukannya semuanya diatur. Kayu busuk? Kenapa masih bisa dapat kayu bagus? Tuan, saya memang ikuti perintah Anda. Kayu ini saya pilih sendiri. Semuanya dari tumpukan sampah. Saya benar-benar tak tahu. Ini memang limbah keluarga kami. Dia ini agak aneh. Bagaimana Tuan Mahendra? Menyerahlah. Raka, jangan sombong dulu. Masih satu ronde. Di ronde akhir, kau akan kalah dengan rela. Aku tak percaya. Masa hoki terus-terusan? Keluarga Mahendra. Sungguh keji. Ku dengar mereka punya giok langka. Mungkin ini dia. Cuma 3,3 miliar rupiah. Tenang, Nona Maya. Apapun hasilnya, takkan ubah akhir. Aku tak setenangmu. Ini Huanghua Hainan. Bahan 1000 tahun. Intinya utuh, nilai 3,3 miliar rupiah. Bagus. 3,3 miliar rupiah. Keponakan Maya, keluarga Wijaya, akan jadi milikku. Masih satu lagi. Buru-buru apa, Paman? Jangan-jangan kau kira kayu lapuk ini bernilai miliaran?
Buka dulu, baru tahu. Tuan Mahendra, belum cukup malu? Raka Pratama, jangan sok hoki terus. Sombong tak karuan. Di Aruna, hidup tak cuma andalkan hoki. Nyawaku tak perlu. Tuan Mahendra khawatir, keluarga Mahendra sedang susah sendiri. Baik. Kulihat saja, kayu busuk ini bisa jadi apa? Buka. Cium, wangi sekali. Apa ini? Kau juga cium? Sangat harum. Ini Gaharu Kinam? Ini Gaharu Kinam. Sangat langka. Mutu dan ukurannya. Perkiraan konservatif $2 juta. Taruhan hari ini dimenangkan keluarga Wijaya. Selamat Nona Maya, dapatkan camp kayu Mahendra. Tidak mungkin. Mustahil. Kalian curang? Curang. Paman Mahendra, limbah ini disediakan kalian. Raka memilih di depan mata kalian. Bagaimana curang? Tuan Mahendra, jangan mau kalah lalu ingkar janji. Banyak yang lihat. Kalau Mahendra ingkar, nantinya siapa mau kerjasama? Dasar tak berguna. Hal kecil saja gagal. Untuk apa kau? Tuan ampun. Cuma urus, bawahan tak tahu diri. Silakan tanda tangani. Utang ini akan kuingat. Kami tak ganggu lagi. Raka Pratama, hari ini kamp tebang kayu keluarga Mahendra sepenuhnya milik keluarga Wijaya. Semua berkat Anda. Ini tugas saya. Mulai sekarang, semua urusan kamp tebang kayu saya serahkan pada Anda. Saya yakin dengan visi Anda, kamp ini akan makin maju dan bernilai. Saya tak akan mengecewakan. Tuan Raka, tunggu sebentar. Saya akan beritahu Nona. Dekorasinya sangat mewah. Vas hiasan ini pasti mahal harganya. Katanya keluarga Wijaya baru dapat kamp tebang kayu dan tambang keluarga Mahendra. Sedang di puncak kejayaan di negara Aruna. Keluarga Wijaya kini sangat hebat. Nona Maya malah mengundang saya. Pasti tertarik pada saya. Mengingat kekayaan keluarga Wijaya yang melimpah, bisa saja saya terima. Nanti, semua ini akan jadi milik saya. Raka? Kenapa kau di sini? Bukannya kau kerja paksa di hutan? Kenapa ada di rumah keluarga Wijaya? Aku tahu. Pasti kau pakai namaku untuk menarik perhatian Nona Maya. Namamu? Nona Maya tertarik padaku, bukan padamu. Kalau paham, cepat pergi dari rumah ini. Kau yang berkhayal. Cepat kembali ke kamp tebang kayumu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Siapa yang berani berbuat onar di tempatku? Siapa yang berani berbuat onar di tempatku? Cantik sekali. Tubuhnya juga bagus. Kaya dan berkuasa lagi. Menikahinya tak rugi. Kau Dimas Pratama? Benar saya. Kalau Nona Maya Wijaya suka pada saya, ya sudah saya terima. Tapi kita bicara dulu. Di keluarga kami, pria urus luar, wanita urus dalam.
Nanti kita nikah. Kau jangan sembarangan keluar, tampil di depan umum. Urusan keluarga Wijaya serahkan pada saya. Kau di rumah saja. Jadi nyonya kayak yang santai. Serahkan keluarga Wijaya padamu? Berani sekali kau. Jaga. Bawa dia ke kamp tebang kayu Bukit Barat. Jadikan kuli. Apa? Nona, saya Dimas Pratama. Anda yang undang saya. Orangnya serahkan padamu. Mau diapakan terserah. Terima kasih, Nona Maya. Kalian... Raka Pratama, kau berani mempermainkanku? Saat kau jual saya, harusnya sudah tahu akhirnya. Raka Pratama, kau berani perlakukan saya begini? Ayah ibu takkan biarkan. Bawa pergi. Lepaskan. Cepat, tunggu apa lagi? Raka Pratama, nanti saya keluar, saya habisi kau. Jangan sembarangan bicara begitu loh. Mandor Raka itu orang kepercayaannya Nona Maya. Camp ini dia yang pegang. Kalau dengar, percayalah. Mandor. Raka Pratama, jadi mandor camp ini? Ngomong apa sih? Cepat kerja. Coba sentuh aku lagi. Kakakku Raka. Kau bilang iya ya iya. Kalau tak percaya, tanya saja ke Raka. Aku capek, mau istirahat. Kalau kakakku tahu, kau perlakukan aku begini. Kalian tamat. Benarkah dia adik Raka? Tenangkan dulu. Nanti kita tanya orang lain. Silakan istirahat dulu di sana. Raka jadi mandor? Nanti dia datang, aku pasti minta dia bawa aku pergi. Kak kalian siapa? Kau adik Raka? Tuan, aku tak bersalah pada Tuan. Tolong jangan bunuh aku. Salahkan kakakmu Raka. Kamp penebangan dan urat tambang 3 generasi keluargaku. Dihancurkannya. Sekarang Raka dilindungi keluarga Wijaya dan tetua. Aku tak bisa sentuh dia. Jadi kau yang gantikan. Tunggu, tunggu. Memang aku adiknya. Tapi aku benci dia. Dialah yang tipu aku ke negara Aruna. Aku juga benci dia. Tepat sekali aku datang. Keluarga Santoso datang menertawakan aku? Saudara Mahendra, dia lebih berguna hidup. Raka sedang di atas angin. Keluarga Wijaya sedang berjaya. Langsung bentrok susah. Lebih baik simpan satu. Orang yang tahu luar dalam tentang Raka. Betul, betul, betul. Aku bisa bantu kalian hadapi Raka. Raka paling nurut sama orang tua. Cukup bawa orang tua saya. Dia pasti setuju apapun. Nyawamu kusimpan dulu. Kalau kau coba main-main, Aku pasti kooperatif. Keponakan Maya. Maaf datang tiba-tiba. Paman Santoso datang tiba-tiba. Ada keperluan apa?
Tuan Raka memang ahli. Dengar Tuan Raka bantu keluarga Wijaya. Dapatkan kem penebangan kayu keluarga Mahendra. Pemuda hebat memang. Anda terlalu memuji Tuan Santoso. Keluarga Santoso juga ingin belajar dari Tuan Raka. Maksud paman apa? Keluarga Santoso ingin bertaruh dengan keluarga Wijaya. Kami akan keluarkan 50% aset kami. Ini ada lagi yang mau kalah. Mau taruh apa, paman? Judi batu giok. 3 ronde, menang 2. Pilih batu mentah masing-masing. Dibuka langsung di tempat. Lihat harganya siapa lebih tinggi. Kalau keluarga Wijaya menang, maka 50% aset ini jadi milikmu. Tapi kalau keluarga Wijaya kalah, kamp penebangan kayu keluarga Mahendra jadi milik kami. Raka, kau paham judi batu giok? Cuma sedikit, Percaya diri? 80% yakin. Aku percaya padamu. Keponakan Maya. Sudah putuskan? Keluarga Wijaya terima taruhannya. Baik. Bawa batu mentah baru ke sini. Ini batu mentah pilihan baru dari tambang keluarga Lin. Silakan kalian berdua. Limbah biasa, nilainya 0 rupiah. Jadi jenis ketan bercorak melayang, nilainya 17,6 juta rupiah. Jadi jenis es hijau cerah, nilainya 3,96 miliar rupiah. Tuan Raka, yakin tak mau lihat lebih dekat? Tak perlu kulihat. Batu ini berbeda dengan kayu. Lihat begitu bisa tahu apa? Keponakan Maya, kau biarkan dia semaunya. Aku percaya penilaian Tuan Raka. Yang ini, kulit batu mosisa tambang tua. Ada jalur ular di kulitnya. Bercak hijau padat. Pasti keluar barang kelas atas. Jadi jenis kaca hijau kekaisaran. Nilainya 13,2 miliar rupiah. Orang ini memang punya kemampuan. Mendeteksi biji berkadar tinggi. Serap. Setelah diserap, sistem bisa ditingkatkan. Menaikkan level sistem. Serap. Limbah biasa, nilainya 0 rupiah. Yang ini, kulitnya padat. Hijau saat disorot lampu. Minimal bisa keluar jadi jenis kaca. Jadi jenis kaca bercorak melayang. Estimasi nilai 8,36 miliar rupiah. Dapat diserap. Serap. Nilai batu mentah 0. Energi terserap mencapai ambang batas. Sistem sedang ditingkatkan. Peningkatan selesai. Sistem ditingkatkan menjadi kayu layu bersemi lagi. Segala benda adalah harta. Segala benda adalah harta. Dapat meningkatkan kualitas dan nilai semua benda. Tingkat peningkatannya ditentukan oleh kekuatan mental inang. Sistem benar-benar naik level. Bisa tingkatkan semua benda. Ini untung besar modal kecil. Tuan Raka Pratama, belum mau pilih batu mentah? Buru-buru apa?
Jadit jenis ketan bercorak melayang. Nilainya 8.000 yuan. Coba lihat kemampuan segala benda adalah harta ini. Bisa naikkan berapa? Jadit jenis es tinggi. Nilainya 5 juta yuan. Wah! 5 juta? Langsung naik 4.200.000 yuan. Ini jelas nebak-nebak. Keluarga Santoso pasti menang kali ini. Nona Maya Wijaya tak perlu khawatir. Tuan Raka Pratama, kalau sudah pilih, mari kita mulai. Baik. Jadit jenis es tinggi bercorak melayang. Nilainya 5 juta yuan. Wah! Jadit jenis es tinggi bercorak melayang. Kualitasnya sangat bagus. Perkiraan nilainya 5 juta yuan. Bagus. Tuan Raka Pratama, bagaimana dengan milikmu? Kulit batu ini motifnya acak-acakan. Sekilas lihat sudah jelas limbah. Tuan Raka Pratama, ternyata kau memang tak paham batu. Ronde ini kami yang menang. Jangan buru-buru bicara. Nanti malu sendiri. Jadit jenis tinggi. Hijau penuh tanpa serat. Nilainya juga 5 juta yuan. Mana mungkin? Batu jelek begini. Bisa keluar jadit jenis es tinggi? Sepertinya penilaianku cukup bagus. Lanjut. Gagal total. Gagal total. Ini bagaimana bisa? Ini barang kelas atas katamu, Tadi ku sorot lampu. Ada warna hijaunya. tak berguna. Ternyata, pengalaman kadang tak bisa dipercaya. Jangan terlalu sombong. Batu mentahmu ini pasti limbah juga. Bapak Santoso mungkin kecewa. Jadit kaca ungu violet. Senilai 26,4 miliar rupiah. Batu mentahnya gagal. Hah? Kukira kau hebat, rupanya cuma gertakan. Ternyata cuma gertak sambal. Keluarga Santoso juga tak dapat yang bagus. Sekarang seri. Buka yang ketiga. Jangan buru-buru, Nona Maya. Potong pelan-pelan. Ikuti garis ini. Astaga. Ini jadit kaca ungu violet. Bening jernih, ungunya murni. Ini kualitasnya senilai 22 miliar rupiah. Apa? Apa? Paman Santoso, sekarang terlihat keluarga Wijaya lebih unggul. Di mana salahnya? Dia pilih sembarangan, tapi dapat jadit kaca. Yang terakhir ini, jangan biarkan dia buka.
Sebelum ronde ketiga, aku perkenalkan seseorang. Ayo, bawa dia. Kakak, tolong aku. Raka pertama. Kenal? Adikmu ada di tanganku. Kalau mau dia hidup, kau harus menyerah. Kakak, aku tak mau mati. Hidup matinya bukan urusanku. Bapak Santoso, Anda belum tahu perseteruan kami berdua. Antara kami, tak ada ikatan saudara. Kau yakin aku tak akan bunuh dia? Jangan bunuh aku. Aku tak mau mati. Pak Santoso, bunuh saja kalau mau. Raka Pratama, apa maksudmu? Aku kan adik kandungmu. Sejak kau menjualku ke negara Aruna, aku Raka Pratama, sudah tak punya adik lagi. Paman Santoso, aku ingat orang ini dari kamp penebangan kayu keluarga Wijaya. Bagaimana dia bisa di tangan keluarga Santoso? Oh, kutemukan dia di jalan. Si kecil ini berani melarikan diri. Kalau begitu hari ini, aku akan wakili keluarga Wijaya. Menghukum pengkhianat. Jangan, aku tak mau mati. Raka Pratama, kalau ayah ibu tahu, kau tega biarkan aku mati, mereka tak akan biarkanmu. Tunggu dulu. Baik, kalau kau tak mau dengar, sekarang aku telepon ayah ibu. Aku tak percaya, kau masih bisa bilang, tak peduli padaku. Telepon dari anak. Ibu, ini aku. Dimas? Dimas, kenapa kamu? Ibu, tolong aku. Kakak, dia mau bunuh aku. Apa? Masa dia bisa... Ibu, kakak bertaruh dengan orang lain. Kalau dia menang, aku akan mati. Ibu, cepat suruh kakak mengalah. Aku pasti mati kalau tidak. Ini kacau sekali. Bagaimana bisa pertaruhkan nyawa adikmu? Kamu, apa maumu sebenarnya? Raka. Kamu dengar, Ibu? Ibu? Raka. Dimas itu adikmu. Sebagai kakak, kau harus jaga dia baik-baik. Ayah, ibu, bukan seperti yang kalian pikir. Ini semua Dimas yang... Bagaimanapun juga, kau harus menolong adikmu. Kau tak boleh tinggal diam. Ini, pokoknya taruhan itu, akuilah kekalahanmu. Bahkan jika kalah taruhan, apa Raka harus mati juga? Diam. Kau siapa? Kalau dia yang bertaruh, dia harus tanggung jawab atas hasilnya. Sekarang Raka adalah orang keluarga Wijaya. Kalian tak berhak, so ikut campur di sini. Raka tak punya orang tua, buta hati seperti kalian. Kau ini nona kecil. Bagaimana caramu bicara? Raka. Cepat akui kalah sekarang. Sekarang aku mewakili keluarga Wijaya, bukan Raka. Aku tak akan mengaku kalah. Raka. Apa kau tega? Lihat adikmu mati. Kenapa aku punya anak kejam dan tak berperasaan? Wah, ini... Drama keluarga jam 8 malam sudah selesai. Paman Santoso, kalau lain kali berani bawa orang tak jelas begini ke keluarga Wijaya, jangan salahkan aku. Sudah ketemu juga? Mari mulai ronde ketiga. Bos Santoso, Baik. Lanjutkan.
Sepertinya hari ini keluarga Santoso, keberuntungannya kurang baik. Aku tak percaya. Batu ketiga ini bisa hasilkan bahan bagus juga. Kalau begitu, biar keluarga Santoso kalah dengan puas. Ada apa dengan anak ini? Kenapa dia begitu yakin? Bisa dapat barang bagus? Jenis batu naga. Ini jenis batu naga. Tiga 30 tahun saya buka batu. Pertama kali lihat yang asli. Yang satu ini, harganya minimal 220 miliar rupiah. Bapak Santoso, 3 ronde menang 2. Terima kasih. Di antara bahan-bahan ini, tak mungkin ada jenis batu naga. Lihat sendiri buktinya. Keluarga Santoso tak bisa. Tak berarti Tuan Raka juga tak bisa. Sampah, semuanya sampah. Ada apa? Ada apa? Kau jahanam. Berani-beraninya kau tipu aku? Hari ini, hidupmu lebih sengsara dari mati. Jangan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Raka Pratama, kakak, tolong aku. Nona Maya Wijaya. Raka Pratama adiknya sendiri, saja begitu kejam. Dia itu anjing liar yang tak bisa dijinakkan. Dia di sampingmu, pasti akan mengkhianatimu. Diam! Di sini bukan giliranmu bicara. Paman Santoso, taruhan sudah selesai. Tak perlu sok kuasa di sini. Bawa orangmu dan pergi. Silakan perlakukan dia sesukamu. Jangan kotori tempat ini. Keluarga Wijaya, hari ini berani begitu sombong? Hati-hatilah. Semakin tinggi berdiri, semakin sakit jatuhnya. Tak usah paman khawatirkan. Lebih baik pulang dan siapkan dokumen serah terima tambang. Kau. Pergi. Nona Maya Wijaya, tak usah marah pada orang tak penting. Untuk siapa lagi aku marah? Orang tuamu tega memanjakan adikmu begitu. Aku sudah terbiasa. Raka, orang tua seperti itu lebih baik tak usah ada. Mulai sekarang tinggallah di keluarga Wijaya. Aku tak akan biarkan kau tersakiti. Keluarga Wijaya akan jadi rumahmu. Aku akan jadi keluargamu. Patahkan kakinya. Buang untuk anjing. Tunggu. Jangan bunuh aku. Separuh tambang keluarga Santoso sudah hilang. Nyawamu tak seharga itu. Aku masih berguna. Berguna untuk apa? Orang tuaku sangat sayang padaku. Kalau mereka datang ke negara Aruna, pasti bisa bikin Raka nurut. Tahan aku di sini, aku akan tipu mereka datang. Baik, sekali ini kau kuberi kesempatan. Telepon. Sekarang juga. Keluarga Santoso langsung menyerah. Mulai sekarang, urusan tambang ini, kau harus lebih sering awasi. Pasti tak mengecewakan Nona Maya. Sekarang kamp penebangan kayu keluarga Mahendra resmi milik keluarga Wijaya. 50% tambang keluarga Santoso juga sudah kita dapat. Kedua keluarga itu bukan ancaman lagi. Bagaimana aku harus berterima kasih pada pahlawan kita? Semua berkat Nona Maya yang mengatur strategi. Aku cuma lakukan tugas. Jangan sok-sokan. Sekarang tinggal keluarga Halim. Keluarga Halim menguasai 95% pasar barang antik di negara Aruna. Bisnis barang antik ini rumit. Keluarga Halim juga berakar kuat. Mau goyahkan mereka? Nona Maya, bagaimana jika keluarga Halim mengalami krisis kepercayaan? Maksudmu? Reputasi adalah segalanya dalam bisnis antik. Jika nama keluarga Halim rusak, apakah pasarnya bisa bertahan? Jangan-jangan kau juga ahli barang antik? Sedikit. Soalnya aku punya sistem. Kau bisa nilai kayu, bisa nilai batu, sekarang bahkan barang antik. Raka, aku semakin kagum padamu. Lakukan saja. Keluarga Wijaya akan dukungmu. Terima kasih Nona Maya.
perdagangan antik keluarga Halim. Paling berwibawa di negara Aruna. Mereka bilang asli, tak ada yang berani sangkal. Dunia barang antik ini sangat dalam. Sekarang keluarga Halim kuasai segalanya. Raka Pratama, kenapa dia datang? Keluarga Wijaya ini baru saja dapatkan keluarga Santoso dan Mahendra. Sekarang sudah incar kami. Wah, Tuan Raka. Angin apa hari ini membawa Tuan ke sini? Tuan juga suka barang antik? Cuma lihat-lihat. Tuan Halim tak perlu repot. Baik, silakan lihat-lihat. Suruh orang awasi dia ketat-ketat. Aku mau lihat dia bisa berbuat apa. Pergilah. Siap. Selamat datang di Balai Lelang Keluarga Halim. Selanjutnya kami persembahkan barang lelang pertama hari ini, vas porselen biru putih dinasti Qing. Harga buka 500.000 yuan. Vas porselen biru putih dinasti Qing bernilai 2 juta yuan. Harga buka 500.000 yuan. 600.000 yuan. 700.000 yuan. 700.000 sekali. 700.000 dua kali. 700.000 tiga kali. Laku. Keramik Rukiln dinasti Song bernilai 5 juta yuan. Tungku Xuande dinasti Ming bernilai 3 juta yuan. Kalung Gyoku Pacara dinasti Qing bernilai 2.800.000 yuan. Ternyata semuanya asli. Penilaian keluarga Halim memang top. Sepertinya harus cari cara lain. Para tamu terhormat, selanjutnya barang andalan hari ini. Harta pusaka toko keluarga Halim. Patung Buddha sepuh emas dinasti Tang. Dewan modern berkualitas tinggi. Patung Buddha sepuh emas dinasti Tang bernilai 5.000 yuan. Banyak detail yang ditiru, tidak sesuai dengan asli dinasti Tang. 5.000 yuan? Kena kau. Harga buka 30 juta yuan. 35 juta yuan. 40 juta yuan. 50 juta yuan. 80 juta yuan. 80 juta sekali. 80 juta dua kali. 80 juta tiga kali. Tunggu. Tuan, Anda ingin menawar? Bukan. Tolong jangan ganggu tata tertib lelang. Siapa ini? Tak tahu aturan sama sekali. Berpenampilan kumuh. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Aku tak seperti para bos di sini, yang berduit dan sok jagoan. Sampai barang palsu pun berebutan. Apa maksudmu? Patung Buddha sepuh emas era Tang ini palsu. Palsu? Ini kan harta utama toko keluarga Halim. Masa mungkin palsu? Raka, bicara sembarangan ada konsekuensinya. Aku Raka tak pernah bicara bohong. Raka? Apa dia ahli penilai kayu dari keluarga Wijaya itu? Katanya Tuan Raka tak pernah salah lihat batu. Tapi belum pernah dengar kalau dia juga bisa nilai barang antik. Patung Buddha ini sudah diautentikasi oleh Profesor Hendra, seorang ahli berwibawa. Pasti asli. Kau orang awam mengerti apa soal barang antik? Siapa bilang aku tak ngerti? Siapa bilang aku tak ngerti? Profesor Hendra atau Profesor Budi, pada akhirnya kan tetap orang keluarga Halim juga? Asli atau palsunya, kan terserah kalian keluarga Halim yang tentukan. Raka! Dengan keluarga Wijaya di belakangmu, aku tak takut. Jangan lagi mengoceh sembarangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak kasih muka pada keluarga Wijaya. Hadirin sekalian, keluarga Halim di negara Aruna sudah puluhan tahun bergerak di bisnis barang antik. Barang yang kami tangani tak terhitung jumlahnya. Dan tak pernah sekalipun ada kesalahan. Kami juga tak pernah mengecewakan kepercayaan Anda semua. Kami percaya pada Anda, Bos Halim. Reputasi keluarga Halim di dunia barang antik negara Aruna memang nomor 1. Meski dia jago menilai bahan mentah, barang antik tidak bisa disamakan dengan barang-barang itu. Kurasa dia sengaja datang bikin onar. Sengaja membuat keributan di sini, ingin menghancurkan nama keluarga Halim. Hanya dengan beberapa kata, mau menggoyahkan posisi keluarga kami? Sungguh naif. Raka Pratama, pergi sana sekarang juga? Tapi perbuatan Tuan Raka hari ini pasti akan kutuntut pertanggungjawaban dari keluarga Wijaya. Bagaimana kalau aku punya bukti? Bukti? Bukti apa yang bisa kau tunjukkan? Jangan-jangan cuma omong kosong.
menyebarkan fitnah di sini. Kurasa dia cuma cari perhatian. Kalau ada bukti, kenapa tidak dari tadi? Benar. Jangan berlagak misterius di sini. Cepat pergi. Jangan ganggu aku beli barang. Tuan Raka bilang, punya bukti? Baiklah. Tunjukkan sekarang juga. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, hari ini kau akan kubiarkan. Keluar dari balai lelang ini terbujur kaku. Kita semua adalah kolektor. Pasti kalian semua kenal dengan patung Buddha era Tang ini. Garis jubah patung Buddha Tang mengutamakan gaya jubah basa Chow, dinamis dan elegan. Garisnya alami dan lancar. Coba lihat, garis patung ini terlalu kaku, tak berirama. Ciri khas tiruan modern. Kalau dilihat, memang agak aneh. Sudah 20 tahun saya koleksi patung Tang, tak pernah lihat garis begini. Mungkinkah dia benar ahli barang antik? Lagi, motif di bagian belakang. Motif sulur era Tang, rumit dan mewah. Tapi motif patung ini terlalu sederhana. Lalu prasasti di alasnya. Prasasti era Tang menggunakan aksara, kanselari atau reguler. Tapi prasasti ini Aksara Tangnya bermasalah. Di era Tang, tak mungkin ditulis sesederhana ini. patung tiruan modern ini, nilainya paling 11 juta rupiah. Tapi Tuan Halim bilang asli. Bukankah harus dijelaskan? Kami percaya keluarga Halim, tapi malah jual palsu. Barang yang dibeli dulu, bisa saja juga palsu? Masih percaya ahli keluarga Halim? Teman-teman, patung-patung ini dibeli keluarga kami dari para kolektor. Pasti asli. Sudah diverifikasi beberapa ahli. Barang palsunya sangat jelas. Masih bilang asli? Apa Pak Halim menganggap kami semua di sini bodoh? Keluarga Halim keterlaluan. Kami minta pemeriksaan ulang. Semua barang dari keluarga Halim harus diperiksa ulang. Harus diperiksa ulang. Begitu kepercayaan hancur, keluarga Halim tamat. Tenang saudara-saudara. Keluarga Halim pasti beri penjelasan. Jika koleksi kalian ingin diperiksa ulang, ahli kami akan periksa gratis. Keluarga Halim, asli palsu saja tak tahu. Siapa yang berani minta tolong kalian? Betul. Tapi selain keluarga Halim, cari siapa? Saudara-saudara, jika percaya pada saya Raka, Balai Perdagangan Keluarga Wijaya, siap layani kalian. Lihat keahlian Tuan Raka hari ini membongkar semua itu. Kemampuan menilainya pasti tak diragukan. Baik. Mulai hari ini, barang apapun yang dinilai keluarga Halim dan kalian ragukan, keluarga Wijaya akan periksa gratis. Jika ada masalah dengan barang itu, keluarga Wijaya ganti rugi 100 kali lipat. 100 kali lipat. Ini sangat royal. Tuan Raka pertama, benarkah yang Anda katakan? Keluarga Wijaya tidak pernah berbohong. Saya akan pulang ambil pusaka sekarang. Saya ikut juga. Saya juga. Pulang ambil pusaka. Cepat pergi. Raka, kau memang hebat. Berani memanfaatkan nama keluarga Halim untuk naik. Harus berterima kasih pada Bos Halim yang kasih kesempatan. Daripada menggerutu di sini, lebih baik Bos Halim pikirkan di mana letak masalahnya. Kau! Selidiki sampai tuntas. Profesor Hendra Nugroho, keluarga Halim tak pernah memperlakukanmu buruk. Beginikah balasanmu? Tuan ampun. Tuan ampun. Saya hanya sesesat. Mata gelap karena harta, Tuan. Katakan. Diberi uang berapa? D2, 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Hanya 200 juta, kau hancurkan reputasi puluhan tahun keluarga Halim. Seketika, Tuan ampun. Tuan ampun. Saya tak berani lagi. Tuan, saya tak berani lagi, Tuan. ayo, bawa dia pergi. Tuan ampun. Tuan ampun. Tuan ampun. Keluarga Wijaya, Raka Pratama. Kita lihat nanti
Wah, kalian datang untuk menertawakan keluarga Halim ya? Saudara Halim, jangan berkata begitu. Sekarang kami bertiga, sama-sama dalam kesulitan. Raka pertama, aku pasti akan bunuh dia. Untuk menghadapi Raka, dia masih berguna. Katanya, keluarga Santoso menahan adik Raka. Tapi Raka tampaknya tak mau tunduk. Ngapain simpan sampah? Yang cuma bikin repot? Kalau adiknya tak mempan, orang tuanya, keluarlah. Dimas, Ayah ibu akhirnya datang. 다 돌려놔. Bagaimana ceritanya? Siapa yang nakali kamu? Bu Raka. Dia tipu aku ke negara Aruna, lalu jual aku jadi budak di kamp penebangan kayu. Dia biarkan aku mati. Sungguh keterlaluan. Mungkin ada salah paham? Salah paham apa? Kalau bukan para tuan ini, mungkin aku tak bisa jumpa kalian. Terima kasih. Telah selamatkan anak kami. Hanya bantuan kecil. Tapi putra sulung kalian, Raka, sekarang di negara Aruna, sok berkuasa sekali. Ayah ibu Raka, entah dapat hoki apa, dicintai Nona Wijaya. Keluarga Wijaya licik, harta para tuan, dibobol habis. Kok Raka jadi begini? Dulu, dia anak yang penurut. Sepertinya kalian belum terlalu paham dengan putra sulung kalian sendiri. Sekarang dia cuma patuh pada keluarga Wijaya. Mungkin, bahkan kalian berdua pun dia anggap enteng. Dasar kurang ajar. Akan kuajar dia baik-baik. Para bos, tenang saja. Pasti ku bawa dia kembali untuk minta maaf pada kalian. Asal dia kembalikan. Semua asetnya, masa lalu, bisa kami maafkan. Chow Kai bisa ikut pulang bersama kalian, keluarga kembali berkumpul. Bagus sekali, Bu Pak. Wajarlah, wajarlah. Dari kecil dia anak yang penurut. Pasti dengar kata kami. Iya. Kami tunggu kabar baik dari kalian bertiga. Iya. Kau ternyata belum mati? Cuza, apa yang telah kau lakukan? Raka, kenapa kau jadi begini? Bagaimana bisa kau ucapkan kata-kata seperti itu? Dimas kan adikmu sendiri? Bu Pak, kenapa kalian datang ke sini? Kalau kami tidak datang, mana tahu kau di sini begini. Tak kenal aturan. Nyawa adikmu sendiri, kau anggap bukan apa-apa. Seandainya tahu, kau akan jadi seperti ini? Dulu tidak seharusnya kau ke negara Aruna. Sekarang cepat ikut kami untuk minta maaf dan kembalikan semua yang kau ambil itu. Kak, meski kau tak mau aku jadi adikmu, masa orang tua juga kau tolak? Berani dia? Cepat ikut aku minta maaf. Kalian suruh aku mengembalikan barang kemana? Minta maaf ke siapa? Kau masih pura-pura tak tahu? Hah? Kau rampas harta orang, sekarang mereka datangi rumah kita. Muka keluarga Pratama. Kau coreng semua. Raka, jangan teruskan kesalahanmu. Dengarkan ibu. Kau minta maaf saja. Kita pulang ke negara asal. Hidup tenang. Aku tak salah. Dan tak akan minta maaf. Kau, lihatlah anak yang kau didik ini. Raka, ibu tahu, kau cuma sesaat keliru. Beberapa tuan itu baik-baik. Kau minta maaf. Mereka tak akan menyulitkanmu. Kak, jangan keras kepala lagi. Apa kau mau orang tua? Tanggung akibat kesalahanmu? Dengan hak apa kau menuntutku di sini? Ayah, ibu, kenapa tak tanyakan apa yang Dimas lakukan? Kau sendiri yang salah. Kau malah menyalahkan adikmu sendiri. Jangan lupa, siapa yang menyuruhmu kerja di negara Aruna? Sekarang kau berani juga. Ya, perkataan orang tua. Tak kau dengar lagi. Sok berkuasa sekali. Siapa kau? Aku ajaran aku. Tak perlu orang luar ikut campur. Ayah, dia Nona Maya. Nona Maya, kenapa kau datang? Aku tak bisa cuma lihat. Kau dibully begitu. Raka juga anak kalian. Penjelasannya tak kalian dengar, langsung vonis dia bersalah.
Tapi omongan Dimas, langsung kalian percaya. Kalian jelas-jelas pilih kasih. Wajar Raka tak mau mengakui kalian. Kau ini orang luar. Kau ngerti apa? Raka dan Dimas. Kan anak-anakku. Di hati kami, sama saja. Raka jadi salah jalan, karena kau yang menyesatkan. Jadi dia berbuat salah. Kalian tahu nggak, Raka dijual ke sini buat kerja paksa? Apa? Masa iya? Raka, maksudnya dia apa? Yang Dimas bilang kerja, cuma jual aku ke kamp penebangan kayu, biar dihina dan disiksa. Kalau bukan karena Nona Maya yang menghargai, nyawaku ini mungkin sudah hilang. Masa bisa? Dimas, apa yang kakakmu bilang itu benar? Kan dia sekarang baik-baik saja. Ibu, ayah, jangan lupa tujuan kita ke sini. Jadi, kau benar-benar jual kakakmu? Bukannya kau bilang, dia ke negara Aruna buat kerja. Ini sebenarnya bagaimana? Kau harus jelasin semuanya padaku. Terus apa salahnya aku jual dia? Dia kakakku. Sudah kewajibannya berkorban untukku. Dari kecil sampai besar, bukankah kalian yang selalu mengajariku begitu? Bukankah kalian yang bilang, Raka Pratama si sulung harus selalu mengalah padaku, menuruti aku, dan memenuhi semua permintaanku? Aku butuh uang. Kebetulan nyawanya berharga. Aku tukar nyawanya dengan uang. Ada masalah? Kau brengsek. Kalian sekarang ini sok jadi orang baik. Kalau hari ini kalian tidak bisa membuat Raka Pratama datang minta maaf dan mengembalikan harta keluarga, kalian juga jangan harap bisa meninggalkan negara Aruna. Berani sekali kau bicara begitu. Kitalah yang menyakitinya. Dan juga menyakiti Raka. Ibu, ayah, sudahlah, itu semua lewat. Sekarang situasi di negara Aruna sedang tegang. Lebih baik kalian cepat pulang. Raka, kalau begitu kamu... Raka Pratama sekarang adalah orang keluarga Wijaya. Dia tidak bisa pergi. Nona Maya Wijaya, maaf atas kelancangan kami tadi. Kami mohon maaf. Selain itu, Nona Maya Wijaya, bagaimana caranya agar Raka bisa pulang bersama kami? Mengingat kalian adalah orang tua, Raka Pratama, masalah sebelumnya bisa saya abaikan. Tapi jika kalian berani merebut Raka dariku, jangan salahkan aku nanti. Nona Maya Wijaya, tenanglah. Ibu, ayah, saya di sini bersama Nona Maya Wijaya. Baik-baik saja. Tapi, saya tahu apa yang kalian khawatirkan. Tenang saja. Kami di sini menjalankan usaha yang sah. Jangan khawatir. Raka, maaf ya, nak. Ikuti Nona Maya. Bekerjalah yang baik. Kalau rindu rumah, pulanglah berkunjung. Aku dan ibumu hari ini pulang. Masalahmu dan Dimas tak bisa kami urus. Ayah, ibu, jangan tinggalkan aku. Aku kan anak kesayangan kalian. Dimas Pratama, dulu kau masih kecil. Kakakmu melindungimu, memanjakanmu. Siapa sangka kau jadi begini? Egois, tak berperasaan. Hah, kami yang salah. Mulai sekarang, urus sendiri. Hah? Kakakmu punya jalannya sendiri. Harus ditempuh. Nona Maya, Raka, kau rawat baik-baik. Tentu. Ayo pergi. Ayah, ibu, bagaimana bisa pergi begini? Kalian sungguh tak peduli lagi? Sekarang, kalian sudah dewasa. Kami sudah tua. Urusan kalian tak bisa kami urus. Kau, jaga dirimu baik-baik. Ayah, aku bisa mati. Sudah besar, masih merepotkan kami? Tidak. Kalian siapa? Mau apa? Lepaskan kami. Bawa mereka. Kalian tugas tak selesai? Mau kabur? Ini penculikan. Melanggar hukum. Kejahatan? Hah! Di sini kami hukumnya. Mau apa kalian? Aduh, jangan. Saya sudah bukan sesuai permintaan kalian. Menipu orang tua saya untuk datang. Saya sangat patuh. Jangan bunuh saya. Saya masih bisa bantu kalian melakukan banyak hal. Raka Pratama bahkan tak mengakui saya sebagai adiknya. Kalau kalian bunuh saya, dia juga tak akan peduli.
Aduh, andai Raka Pratama sepintar kau dan patuh seperti ini. Sayang sekali, Jangan-jangan. Tidak, tunggu dulu. Tunggu. Orang tua saya sekarang ada di tangan kalian. Raka Pratama masih sayang pada mereka. Asalkan kalian jadikan mereka sendera. Ancam nyawa mereka. Raka pasti akan menyerah. Dimas Pratama, Para tuan, pokoknya di mata kalian, kami sudah seperti mayat. Mending dicoba. Siapa tahu berhasil. Aduh, Kalau gitu, kita coba. aduh. Halo, Raka Pratama, orang tuamu dan adikmu ada di tanganku. Kalau mau mereka selamat, dalam 1 jam, datang ke tambang terbengkalai. Kau datang sendirian? Jangan main-main. Aku segera kumpulkan orang. tak usah. Aku akan pergi sendiri. Raka Pratama, mereka jelas-jelas mengincarmu. Aku tahu. Dimas Pratama bisa kubiarkan. Tapi orang tuaku tak boleh celaka sedikit pun. Aku akan suruh anak buahku mengawasi dan menjamin keamanan paman dan bibimu. Nona Maya. 3 keluarga kali ini bersiap untuk bertarung habis-habisan. Kalau keluarga Wijaya ikut campur, dua-duanya rugi. Sepertinya kali ini kita terlalu memaksa mereka. Kurasa ini justru sebuah kesempatan. Sekarang Nona Maya naik jadi kepala klan, itu sudah pasti bakal terjadi. Begitu Nona Maya memangku jabatan kepala klan, dia pasti butuh banyak orang. Mending kita manfaatkan ini untuk negosiasi dengan 3 keluarga itu. Buat mereka bertiga, siap ikut perintah keluarga Wijaya. Aku ikut denganmu. Karena ini atas nama keluarga Wijaya, aku sebagai juru bicara akan lebih meyakinkan. Waktunya hampir tiba. Ternyata, dibanding kalian yang keluarga sendiri, Raka lebih mementingkan keluarga Wijaya. Aku harap tidak terlambat. Maya Wijaya juga datang. Pas, bisa ditangkap sekaligus. Aku datang. Sekarang bebaskan mereka. Bebaskan. Hari ini kalian semua mati di sini? 3 paman, bolehkah aku bicara? Keluarga Wijaya ambil usaha kalian. Wajar kalian mau habisi mereka. Memang seharusnya. Apa maksudmu? Yang kulakukan ini hanya ingin memberitahu para paman. Keluarga Wijaya punya kemampuan ini. Sekarang kurasa para paman sudah menyadarinya. Dari usaha yang diambil, keluarga Wijaya ambil 10% saja. Sisanya dikembalikan. Maksudmu? Mau bagi harta pada kami? Bisnis itu semua cari untung. Keluarga Wijaya tak sanggup menguasai industri sebesar ini sendirian. Kerja sama 4 pihak adalah solusi jangka panjang. 3 paman, bagaimana pendapat kalian? Keponakan Maya sungguh membuat kami kagum. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja? Raka, kau sudah menderita. Kakak, aku salah. Aku tak akan lagi mengganggumu. Kumohon maafkan aku. Mulai hari ini, kau akan bekerja di kamp penerbangan kayuku sebagai buruh. Kau tak boleh keluar dari sana sedikit pun. Mau pergi? Jangan! Kakak, kau tak boleh begini. Ayah, ibu, tolong katakan sesuatu. Raka Pratama, kau monster. Mati mengenaskan. Ayah, ibu, jaga diri baik-baik. ayah, ibu, jaga diri. Jaga diri. Ayah, ibu, jaga diri.
Sudah menyesal? Tidak. Nona Maya, Raka Pratama, bersedia terus mendampingimu. Selama keluarga Wijaya butuh, aku akan selalu ada. Baik, ingat janjimu hari ini.